Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Bahaswan dari Universitas Narotama Surabaya, dosen tetap pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut sebagai PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu prasyarat proses sertifikasi dosen pada gelombang pertama di tahun 2025 ini. Fokus utama dari penyampaian kali ini adalah penjabaran dari rencana pembelajaran semester atau yang biasa kita sebut dengan RPS untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 untuk tahun ajaran 2025-2026 dengan kode mata kuliah TS 240604. Mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Prasyarat khusus untuk mengambil mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 ini, yaitu mahasiswa harus telah mengambil mata kuliah Manajemen Konstruksi 1. Mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 12 kali materi dalam kelas, 2 kali materi lapangan, 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan untuk materi dalam kelas adalah dengan memberikan penjelasan terkait materi yang menjadi topik bahasan pada pertemuan tersebut, serta diberikan contoh-contoh kasus yang nantinya dapat didiskusikan bersama di dalam kelas sesuai dengan topik yang ada pada minggu tersebut. Selain itu, mahasiswa juga nanti akan diberikan beberapa penugasan baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan materinya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dan dapat mendapatkan hal-hal baru yang mungkin belum tersampaikan sebelumnya. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu yang kedua, mahasiswa diharuskan untuk melakukan studi lapangan selama 2 kali pertemuan, di mana mahasiswa akan langsung melakukan pengamatan di lapangan, melakukan analisa terhadap objek yang menjadi pengamatan. Masih dalam rangkaian pembelajaran di lapangan ini, nantinya mahasiswa harus membuat sebuah laporan akhir dan mempresentasikan. Dan pada waktu pempresentasian ini akan dilakukan diskusi di antara mahasiswa terhadap temuan-temuan yang mereka dapatkan. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah 10% untuk absensi, 10% untuk tugas, 10% untuk kunjungan lapangan, dan masing-masing 35% untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan kemampuan akhir yang dituju pada pembelajaran mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik pekerjaan konstruksi beserta stakeholdernya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi
dari perspektif waktu dan biaya. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pengadaan di pekerjaan konstruksi atau yang biasa kita sebut dengan procurement in construction. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kontrak dan aspek hukum dalam pekerjaan konstruksi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisa tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pekerjaan konstruksi, serta membuat dokumen sederhana untuk analisa resiko pekerjaan konstruksi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang serah terima pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah mahasiswa mampu menganalisa, menjelaskan, dan memberikan saran terhadap sebuah pekerjaan konstruksi dari pengamatan di lapangan yang sudah dilakukannya. Dengan demikian, besar harapan bahwa setelah mengikuti kuliah manajemen konstruksi 2 ini, mahasiswa telah mempunyai pengetahuan yang cukup pada bidang manajemen konstruksi yang nantinya dapat menjadi bekal ketika mereka terjun secara nyata di dunia industri konstruksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu procurement. Procurement itu, ada yang tahu apa procurement? Pengadaan. Ya, procurement itu adalah pengadaan. Jadi di dunia konstruksi itu tidak hanya masalah pekerjaan fisik, tapi juga administrasi. Ya, pekerjaan administrasi itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi pasti sebuah pekerjaan struktur itu pasti akan diikuti oleh pekerjaan administrasi. Nah, salah satunya yang paling memegang peran penting itu adalah pada masa procurement atau pengadaan. Di pengadaan ini nanti semuanya akan diatur, bagaimana aturan mainnya, bagaimana tanggung jawab dari para pihak. Nanti kita akan masuk ke situ. Nanti juga kita akan membahas beberapa opsi apa aja sih yang ada di procurement di kita. Terus kira-kira yang cocok itu pekerjaan konstruksi yang bagaimana, yang menggunakan model procurement yang bagaimana. Nah, itu nanti yang akan kita coba bahas di pertemuan kali ini. Oke, yang pertama, kenapa procurement itu penting? Ya, jadi yang pertama karena procurement itu akan menentukan struktur dari responsibility, tanggung jawab. Jadi istilahnya begini, kalau kalian dengan procurement itu nanti akan diatur siapa akan berperan sebagai apa dan tanggung jawabnya apa di dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Ya, oke, sebelumnya kalau kita ngomong masalah di dunia konstruksi ada berapa pihak sih sebenarnya? Owner, terus konsultan sama kontraktor, ya kan? Setidaknya ada 3 nih. Nah, garis besarnya procurement itu adalah aturan yang mengatur atau yang menghubungkan di antara ketiganya. Kapan dia masuk, kapan dia berperan, itu semuanya ditentukan di awal ini. Ini adalah model dasarnya di awal. Ya. Jadi procurement itu adalah menentukan struktur of responsibility. Jadi
tanggung jawabnya nanti akan berbeda-beda. Jadi setiap model procurement akan memberikan implikasi tanggung jawab yang berbeda kepada setiap pemeran yang ada di sini. Ya, nanti kita akan masuk ke situ. Lalu, nah, procurement yang efektif itu dia pasti akan dinilai dari value of money. Ya, jadi mana yang akan memberikan dampak ekonomi yang paling baik, yang paling menguntungkan. Lalu di sini, jadi procurement itu menghubungkan antara perencanaan dan pelaksanaan. Ya, jadi ini nanti semuanya akan diatur, akan banyak skenario nanti di situ di procurement itu. Ya, dan itu yang di sini memang nanti Anda tidak sampai yang benar-benar expert, karena nanti ada mungkin ada mata kuliah lanjutan yang akan membahas masalah ini. Cuman setidaknya Anda harus tahu ini adalah entry levelnya, jadi Anda harus tahu kira-kira apa aja sih yang ada di situ. Nah, secara garis besar itu tipe procurement itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah desain, bid itu apa? Dilelang, terus build, dibangun. Ya, jadi urutannya jelas. Ada konsultan perencana, digambar dulu, lalu dilelang, ya kan? Yang dilelang apanya? Produk dari desain perencana, lalu dilelang, dibangun oleh kontraktor yang memenangkan lelang. Ini model yang pertama. Ini model yang paling banyak. Ya, ini model paling sederhana. Ini, ya. Lalu model yang kedua adalah design and build. Design and build ini biasanya begini. Saya owner ya. Saya nggak mau urusan sama konsultan. Saya langsung meng-hire kontraktor. Salah satu, Mas, kamu tak hire jadi kontraktor, kamu mendesain dan kamu membangun. Jadi di satu orang ini. Jadi di sini yang sudah beda kan ya, yang keterlibatan. Kalau tadi yang di awal keterlibatannya berapa? 3. Kalau ini keterlibatannya tinggal berapa? 2. Ya kan? Berarti benar kan tadi yang pembukaan di awal? Procurement akan menentukan siapa saja yang terlibat dan perannya. Kalau ini sekarang tinggal saya urusan sama dia kok, sama dia aja. Jadi kamu sebagai kontraktor punya tim desain, ya, kamu punya tim desain. Kamu nanti mengajukan ke saya sebagai owner, ini gambarnya. Begitu saya setujui, kamu langsung bangun sendiri. Ya, ini design and build. Ini tipe kedua. Terus tipe ketiga adalah construction management. Construction management itu gini. Saya owner, lalu saya meng-hire konsultan. Ini ya, saya hire konsultan. Mas, kamu saya hire jadi konsultan. Setelah itu dengan kepakarannya dia, ekspertisnya dia sebagai konsultan MK, dia membantu saya untuk mendapatkan konsultan perencana dan menghasilkan desain yang nantinya akan dilelang kepada kontraktor. Hampir sama kayak apa tadi? Desain dan ya. Cuman di antara si owner dengan ini ada peran construction management. Ya, ini tipe ketiga. Lalu tipe keempat, manajemen kontrakting. Nah, manajemen kontrakting ini dia lebih banyak ke begini.
Jadi saya cuma mau kontrak dengan satu pihak, ya. Saya akan kontrak dengan kamu aja. Terus saya nggak mau tahu, wes gimana caramu. Jadi dia yang akan mengolah semua. Jadi kayak IO. Konsepnya kayak IO tapi di konstruksi. Ya. Konsepnya kayak IO. Nah, yang ketiga, yang 1, 2, 3, 4, kelima, ini yang sekarang lagi agak marak. Jadi PFI atau PPP. Jadi ini istilahnya begini. Saya owner, ya, biasanya gini. Saya owner, saya punya lahan, tapi saya nggak punya duit. Saya kontrak dengan kamu, Mas. Bangun, danai, perjanjian, setelah 25 tahun kamu dapat untung dari bangunan itu, bangunannya jadi milik saya. Ya, ini garis besarnya seperti itu, model-model seperti itu. Jadi nanti modelnya akan banyak, tidak sesederhana pun itu pun juga. Jadi itu variabelnya akan berubah-ubah tergantung dengan kondisinya. Tapi intinya di 4 ini, di 5 ini. Ya. Nah, ini juga akhirnya kita sekarang masuk ke speednya. Maksudnya gini, kecepatannya. Kalau umumnya desain and build, dia pasti lambat. Lambatnya kenapa? Kan prosesnya akhirnya satu-satu kan? Satu-satu. Tapi di sini client kontrolnya tinggi. Karena semuanya harus ACC honor. Ya kan? Client kontrolnya tinggi. Nah, paling banyak resikonya ada di kontraktor. Ya. Terus base use-nya untuk tradisional public project, maksudnya untuk pekerjaan yang normal-normal saja. Jadi kayak mungkin rumah tinggal, mungkin pekerjaan kayak bikin ruko atau apa gitu masih oke lah. Nah, untuk desain and build ini speednya tinggi. Karena apa? Saya kan cuma hubungan sama kamu tadi. Ya, kontraktor. Wes, apa jadinya? Kalau kontraktornya bonafit, dia sudah punya tim desain. Ya, di belakang dia sudah punya tim desain. Sehingga kalau dia punya tim desain terus gimana dia? Kan cepet kan? Iya. Keuntungannya apa paling besar? Selain menghemat waktu apa? Biasanya kalau orang mau mengerjakan sesuatu, kalau kamu takdirkan, Mas kamu bisa apa? Kan gitu kan? Berarti saya akan menawarkan apa yang saya bisa. Betul nggak? Ya. Jadi desainnya dia adalah the best kemampuannya dia. Jadi dia tidak akan mencari model yang baru yang akan nantinya menyulitkan dia sendiri waktu bangun. Bisa dipahami ya? Cuman di sini klien kontrolnya jadi enggak, karena dia tidak bisa menentukan maksudnya gini ya, desainnya kan dari dia yang mengontrol, ya kan? Terus habis itu resikonya juga ada di kontraktor, ya kan? Lalu yang berikutnya adalah, oh ya ini tadi ada ini ya, cost certainty. Jadi cost certainty ini jadi kepastian biaya. Jadi maksudnya begini, kalau di depan saya sudah bilang biayanya adalah 10 miliar, dia tidak akan bergerak naik atau turunnya terlalu banyak. Itu maksudnya pekerjaan tambah kurang. Jadi kalau desain and build ini kan karena dari awal dia sudah tidak bisa mengontrol, kan jadinya begitu kan ya? Jadi pasti ada perubahan-perubahan. Nah ini terus, ini sampai ada beberapa, sampai ada, kalau construction management ini pasti dia kompleks. Rumah sakit, bandara, ownernya kan nggak ngerti. Harus rumah sakit, harus urusan sama apa? Gas
harus urusan sama MD yang rumit, yang apa semua, ya kan? Nah, jadi dia butuh orang expert yang berdiri di depan dia berlaku seperti, jadi gini, kepanjangan tangannya si owner. Konsultan MK itu dia akan bertindak, dia akan melakukan segala sesuatunya seperti dia itu ownernya, kepanjangan tangan dari owner. Tapi dia harus, istilahnya dia belani si ownernya, kepentingan si owner ini apa? Itu konsultan MK, gitu ya. Ya, ini adalah beberapa opsinya, ya. Di luar ini mungkin ada, cuman biasanya sudah gabungan atau modifikasi dari 5 bentuk dasar ini. Banyak sekali bentuknya, ya. Tapi biasanya dari 5 ini nanti dia akan berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisinya, baik dari keuangan, baik dari lokasi mungkin. Itu adalah variabel-variabel bebas yang akan mempengaruhi enaknya saya mau pakai yang mana ya. Tapi secara logik dasarnya bisa dipahami ya. Oke, lalu kita coba. Nah, ini kita ada contoh kasus yang pertama. Public Secondary School Project untuk ruang sekolah, ya. Ini kira-kira pakai yang mana? Sekolah. Buat sekolahan. Pemiliknya, lihat budgetnya straight, berarti budget ketat. Ingat yang tadi. Terus habis itu desainnya harus full, komplit dulu. Waktunya terbatas. Terus tingkat kesulitannya juga moderate. Berarti pakai yang mana nih? Ini kebanyakan pakai yang desainnya. Ya, paham ya? Nah ini City Sport Stadium. Bisa dibayangin nggak kompleksitasnya? Ya. Desain still evolving. Berarti desain ini masih terus bisa berkembang. Berarti dia butuh tim yang expert yang ada di depannya dia. Jadi dia pakai apa ya? Model apa? Pakai manajemen, manajemen konstruksi. Ya. Ya, ada di sini. Ya, ini adalah inti dari procurement di teknik sipil. Ya, nanti ke depannya Anda pasti akan menemui banyak kasus, ya. Tapi sebagian besar dia pasti akan berada di sini. Ya. Nah, untuk minggu depan kita akan base dari ini. Kita akan masuk ke manajemen kontraknya. Jadi kalau desain build, kontraknya bagaimana? Terus kalau yang tipe nomor 2, kontraknya bagaimana? Penyusunan kontraknya bagaimana? Nah, itu semua akan kita perjelas lagi di minggu depan. Itu ya? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jelas? Jelas. Oke, jadi saya rasa itu ya untuk materi kita ini, untuk materi procurement ya. Oke, berarti kita ketemu lagi di minggu depan untuk manajemen kontrak. Oke? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.